Assalamualaikum, perkenalkan saya Arif Rahmatillah dari Prodi Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan masa Hindu, Buddha. Hindu-Buddha merujuk kepada periode sejarah di Asia Tenggara, terutama di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia, ketika agama Hindu dan Buddha dominan. Masa ini dimulai sekitar abad ke-4 Masehi hingga abad ke-15 Masehi. Selama masa Hindu-Buddha, wilayah ini melihat perkembangan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan yang signifikan. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan dibangun selama periode ini, mencerminkan kemajuan seni dan kepercayaan spiritual masyarakat. Saat itu, penting dicatat bahwa meskipun Hinduisme dan Buddha adalah agama-agama dominan, juga ada pengaruh dari kepercayaan animisme dan tradisi lokal dalam budaya masyarakat. Periode ini juga dikenal karena perdagangan rempah-rempah yang makmur dan kontak budaya dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Selanjutnya, tinjauan umum atas perangkat penafsiran sejarah kuno. Konsep umum. 1. Indianisasi. Indianisasi merujuk pada proses di mana unsur-unsur budaya India, seperti bahasa, agama, seni, dan sistem sosial, meresap ke dalam budaya dan masyarakat di wilayah lain, terutama di Asia Tenggara. Ini sering terjadi melalui perdagangan, migrasi, dan penyebaran agama seperti Hinduisme dan Buddha. Proses ini memengaruhi banyak aspek kehidupan di wilayah-wilayah tersebut dan menciptakan pengaruh budaya yang kuat dari India. 2. Genius lokal. Konsep jenius lokal merujuk pada kemampuan dan pencapaian unik yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam suatu wilayah. Meskipun ada pengaruh budaya dari luar, masyarakat lokal sering mengembangkan inovasi, seni, dan pengetahuan yang khas untuk kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat. 3. Peradaban pemula. Peradaban pemula mengacu pada masyarakat atau budaya yang berkembang secara mandiri, tanpa banyak pengaruh dari peradaban besar lainnya. Mereka seringkali mengembangkan kebudayaan, agama, dan sistem sosial mereka sendiri tanpa intervensi yang signifikan dari budaya luar. 4. Peradaban sekunder. Peradaban sekunder merujuk pada masyarakat atau budaya yang mendapatkan pengaruh dan kebudayaan utama dari peradaban besar lainnya. Mereka mungkin mengadopsi bahasa, agama, seni, dan institusi sosial dari peradaban besar tersebut, namun seringkali dengan penyesuaian lokal yang menciptakan variasi budaya yang unik. Sosial politik. 1. Dinasti. Dinasti adalah keluarga atau kelompok yang berkuasa dalam suatu negara atau wilayah. Untuk beberapa generasi, kepemimpinan dalam dinasti sering diwarisi secara turun-temurun, melibatkan garis keturunan keluarga yang sama. 2. Kerajaan dan negara. Sebuah kerajaan adalah wilayah yang diperintah oleh seorang raja atau ratu. Negara adalah entitas politik yang terdiri dari wilayah geografis, penduduk, dan pemerintahan yang memiliki kedaulatan politik sendiri. Kerajaan biasanya merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara. 3. Raja, maharaja, dan kaisar. Raja adalah pemimpin monarki yang memerintah sebuah kerajaan. Maharaja adalah gelar yang biasanya diberikan kepada raja yang memiliki wilayah yang besar atau kekuasaan yang luas. Kaisar adalah gelar yang diberikan kepada raja yang memerintah lebih dari satu negara atau kerajaan, membentuk suatu kekaisaran. 4. Kota. Sebuah kota adalah pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu wilayah. Kota dapat menjadi pusat perdagangan, budaya, pendidikan, dan pemerintahan. Dalam konteks sejarah, banyak kerajaan dan dinasti tumbuh di sekitar kota-kota yang makmur. Agama. 1. Agama sinkretisme. Agama sinkretisme adalah praktik menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi keagamaan atau kepercayaan menjadi satu sistem kepercayaan yang baru. Ini menciptakan sintesis baru yang mencakup unsur-unsur dari beberapa kepercayaan yang berbeda. Contoh dari agama sinkretisme adalah agama Santeria di Kuba, yang menggabungkan elemen-elemen agama Katolik Roma dengan kepercayaan tradisional Afrika. 2. Mandala Patapan Wihara. Mandala Patapan Wihara adalah istilah dalam konteks agama Buddha.
yang merujuk pada struktur atau pola geometris yang melambangkan alam semesta atau konsep-konsep spiritual dalam tradisi Buddha. Mandala ini digunakan dalam meditasi dan praktik keagamaan untuk membantu pencari spiritual memahami dan merasakan kedamaian serta kesatuan dengan alam semesta. 3. Asteris Mahayana. Asteris Mahayana adalah salah satu dari dua cabang utama dalam agama Buddha. Cabang lainnya adalah Theravada. Mahayana menekankan pencerahan bagi semua makhluk, bukan hanya untuk individu yang mencari pencerahan. Ajaran Mahayana juga mengandung konsep bodhisattva, individu yang berusaha mencapai pencerahan untuk membantu makhluk lain. 4. Asteris Mantrayana. Asteris Mantrayana, juga dikenal sebagai Vajrayana, adalah cabang lain dalam agama Buddha. Ini adalah aliran yang menekankan penggunaan mantra, simbol, dan ritual kompleks untuk mencapai pencerahan. Mantrayana dikenal dengan praktik meditasi yang dalam dan penggunaan simbol-simbol kompleks untuk membantu pencari spiritual mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Asteris ilmu pengetahuan. Asteris ilmu pengetahuan adalah metode sistematis untuk memahami dunia alam melalui observasi, eksperimen, dan analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sahih dan dapat diandalkan tentang alam semesta dan fenomena di dalamnya. Ilmu pengetahuan mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan banyak lagi. Penemuan dan teori ilmiah membentuk dasar untuk perkembangan teknologi dan seni. 2. Asteris teknologi. Asteris teknologi merujuk pada aplikasi ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Ini melibatkan pengembangan dan penerapan alat, mesin, perangkat lunak, dan sistem lainnya untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Contoh teknologi, termasuk komputer, telekomunikasi, kendaraan, dan berbagai peralatan rumah tangga. 3. Asteris seni. Asteris seni adalah ekspresi kreatif manusia yang menggambarkan keindahan, emosi, dan ide-ide melalui bentuk, warna, suara, gerakan, dan medium lainnya. Seni mencakup berbagai bentuk seperti seni visual, lukisan, patung, seni pertunjukan teater, tari, musik sastra, fotografi, dan seni digital. Seni tidak hanya menjadi wujud ekspresi manusia, tetapi juga memainkan peran dalam memperkaya budaya dan memungkinkan manusia merasakan dan memahami dunia dengan cara yang berbeda. Selanjutnya sumber sejarah. Sumber sejarah dalam negeri merujuk kepada segala jenis dokumen, artefak, atau catatan yang berasal dari dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Sumber sejarah dalam negeri dapat mencakup arsip resmi pemerintah, dokumen hukum, surat kabar lokal, catatan keluarga, dan artefak budaya yang dihasilkan di dalam negeri tersebut. Sumber-sumber ini memainkan peran penting dalam memahami sejarah suatu negara dan budayanya. Apakah Anda memiliki pertanyaan khusus mengenai sumber sejarah dalam negeri? Selanjutnya warisan prasejarah. Sebagai titik tolak, perkembangan sosial budaya pada masa Hindu-Buddha, warisan prasejarah memainkan peran penting sebagai titik tolak perkembangan sosial budaya pada masa Hindu-Buddha di wilayah yang kemudian menjadi bagian dari kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Sisa-sisa arkeologis, seperti situs-situs purbakala, alat, seni prasejarah, dan struktur bangunan prasejarah memberikan wawasan tentang kehidupan manusia pada masa tersebut. Selama periode Hindu-Buddha, budaya India memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah-wilayah seperti India, Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Warisan prasejarah seperti candi-candi, relief-relief, dan arca Buddha dan dewa-dewi Hindu adalah bukti kehadiran agama-agama tersebut pada masa itu. Seni dan arsitektur prasejarah mencerminkan keyakinan keagamaan dan sistem sosial masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Selain itu, peninggalan prasejarah juga dapat memberikan informasi tentang teknologi, pertanian, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat prasejarah. Dengan memahami warisan prasejarah, sejarawan dapat merunut sejarah perkembangan sosial dan budaya masyarakat pada masa Hindu-Buddha serta bagaimana nilai-nilai dan kepercayaan dari periode tersebut membentuk identitas budaya di
wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya religi. Unsur-unsur religi dalam prasejarah Hindu-Buddha. 1. Kuil dan struktur keagamaan. Kuil-kuil dan struktur keagamaan seperti stupa tumpukan batu yang melambangkan peti mati Buddha adalah salah satu bentuk paling mencolok dari warisan prasejarah Hindu dan Buddha. Mereka digunakan untuk ibadah, meditasi, dan perayaan keagamaan. 2. Relief dan patung. Relief dan patung-patung yang menggambarkan dewa-dewi, avatar-avatara, dan cerita-cerita mitologis dari kedua agama ini mencerminkan keyakinan religius. Pada masa prasejarah, patung-patung Buddha dan patung dewa-dewi Hindu sering ditemukan sebagai bagian dari peninggalan prasejarah ini. 3. Tulisan prasejarah. Prasasti-prasasti dan tulisan-tulisan kuno mengandung doa-doa, mantra, dan ajaran-ajaran keagamaan. Mereka memberikan wawasan tentang praktik keagamaan dan keyakinan masyarakat pada masa itu. 4. Simbol-simbol keagamaan. Simbol-simbol suci seperti Om, suara suci dalam agama Hindu dan Buddhisme, Dharma Cakra, roda Dharma yang melambangkan ajaran Buddha, lingam, simbol Dewa Siva dalam agama Hindu, dan banyak lagi, merupakan unsur-unsur penting dalam prasejarah Hindu dan Buddha. 5. Ajaran-ajaran keagamaan. Konsep-konsep seperti karma, hukum sebab akibat, reinkarnasi, kepercayaan dalam kehidupan berulang, meditasi, dan jalan menuju pencerahan adalah unsur-unsur kunci yang tercermin dalam prasejarah Hindu dan Buddha. Selanjutnya pusat hunian dan perkembangan budaya. Prasejarah Indonesia. Pusat hunian dan perkembangan budaya prasejarah di Indonesia. 1. Situs Gunung Padang, Jawa Barat. Situs Gunung Padang adalah kompleks megalitikum yang berlokasi di Jawa Barat. Situs ini diyakini sebagai situs prasejarah yang memiliki artefak dan struktur batu kuno, yang menimbulkan debat dan penelitian tentang sejarah awal manusia di Indonesia. 2. Situs Sangiran, Jawa Tengah. Sangiran dikenal sebagai salah satu situs manusia purba terbesar di dunia. Situs ini menghasilkan banyak fosil manusia purba dan artefak prasejarah lainnya, memberikan wawasan tentang kehidupan manusia purba di wilayah ini. 3. Situs Liang Bua, Pulau Flores. Situs ini terkenal karena penemuan Hobbit atau Homo floresiensis, spesies manusia purba yang ukurannya sangat kecil. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang keragaman manusia purba di Indonesia. 4. Situs Candi Borobudur dan Candi Prambanan, Jawa Tengah. Meskipun bukan situs prasejarah dalam arti manusia purba, candi-candi ini merupakan contoh monumental seni dan arsitektur Hindu-Buddha yang mencerminkan kejayaan budaya prasejarah di Indonesia. 5. Situs Gua Pawon dan Gua Tabuhan, Jawa Tengah. Gua-gua ini merupakan situs peninggalan manusia purba dan mengandung lukisan-lukisan prasejarah yang memberikan gambaran tentang seni prasejarah di Indonesia. Terima kasih.